Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin summa wa ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu sehat semua Ibu ya? Alhamdulillah, yang penting sehat ya. Walaupun kantongnya mungkin sedikit agak awal bulan sekarang ya. Awal bulan lah insya Allah ya, awal bulan lah insya Allah kantongnya masih berisi ya, kecuali kalau di akhir bulan ya. Awal bulan berarti awal kita melakukan aktivitas baru, dan juga kita sekarang berada di awal tahun di bulan Hijriah ya, awal tahun di bulan Hijriah. Tanggal berapa sekarang di bulan Muharram? Tanggal berapa? Kalau melihat kalender tanggalnya tanggal 9 ya. Tapi kalau melihat kepada hari kita mulai tanggal 1 bulan Muharram itu sekarang tanggalnya tanggal 8. Ya. Karena di tanggal kalender itu mulai harinya itu hari Kamis. Kalau kita ngelihat kalender 1 Muharram itu hari Kamis. Walaupun di Indonesia 1 Muharram itu tanggal hari Jumat, tanggal merah ya. Hari Jumat tanggal merah. Di Arab Saudi hari Kamis, di Indonesia hari Jumat. Berarti kalau misalkan hari Jumat itu baru tanggal 1, sekarang Jumat lagi tanggal 8. Jumat ketemu Jumat 8 ya. Jumat ketemu Jumat 8, besok hari yang ke 9. Hari Minggunya sekarang berarti hari yang ke-9, besok Minggu hari yang ke-10. Ada yang berpuasa hari ini? Alhamdulillah. Puasa ya? Puasa apa namanya? Hari yang ke-9 itu? Tasu'a. Besok ke-10 Asyura. Ya, jadi Tasu'a itu hari yang ke-9, Asyura itu hari yang ke-10. Jangan salah ya. Asyura hari yang ke-10. Yang bisa berpuasa hari ini alhamdulillah. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa hari ini, besok masih ada waktu. Besok itu keutamaannya lebih utama dibandingkan yang ke-9. Ya, barang siapa yang berpuasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi ya perlu digarisbawahi, tapi kita tidak boleh berpuasa hanya 1 hari di hari Minggu, harus dibarengi dengan hari Senin. Ya gitu. Ya benar, Tasu'a juga harus gitu. Ya, Tasu'a dengan Asyura. Jadi tidak boleh puasa di hari Minggu saja, harus dibarengi dengan hari Senin. Kenapa? Ya karena hari Minggu itu adalah harinya orang-orang Kristen. Orang Kristen kan ibadahnya di hari apa? Hari Minggu. Kalau Yahudi orang-orang hari apa? Yahudi. Hari Sabtu. Kalau orang Yahudi ibadahnya di hari Sabtu, hari orang Kristen ibadahnya di hari Minggu. Orang Islam hari Jumat. Nah, maka tidak boleh puasa sehari di hari Jumat, tidak boleh puasa sehari di hari Sabtu, tidak boleh puasa sehari di hari Minggu. Kalau misalkan pas Asyura-nya itu hari Minggu, kita berpuasanya di hari Minggu saja, dilanjutkan dengan hari Senin. Karena puasa hari Senin itu Senin disunahkan juga. Ya, hadis Nabi SAW bahwa Senin adalah merupakan hari kelahiranku, dan aku akan berbahagia ketika ada orang berpuasa ketika aku dilahirkan pada hari Senin. Jadi hari Senin itu sunnah kita puasa, Senin dan Kamis. Maka ibu-ibu yang hari ini belum bisa puasa tanggal 9, besok masih ada waktu. Apa itu namanya besok? Asyura. Ya, jangan sehari. Ya, jangan sehari.
tapi dilanjutkan dengan hari Senin, Asyura dan Senin. Kenapa? Karena Senin adalah merupakan lebarannya atau hari besarnya orang Kristen. Kalau kita berpuasa di hari Minggu aja seakan-akan kita menghormati orang Kristen gitu. Maka harus dibarengi dengan hari Senin. Begitu juga dengan hari Sabtu. Tidak boleh kita hanya berpuasa di hari Sabtu, harus 2 hari. Tasu'a dengan Asyura, ya, tanggal 9 dengan tanggal 10 di bulan Muharram ini. Gitu ya. Jadi yang berpuasa hari ini mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang bisa berpuasa sampai besok hari Ahad, mudah-mudahan ya, bukan hanya amalan-amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun juga dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka beruntung ya yang bisa berpuasa hari besok Asyura. Apalagi dibarengi dengan hari ini Tasu'a. Ya. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ternyata di Madinah itu orang-orang Yahudi, karena ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang di Madinah itu komunitas masyarakat Yahudi sudah banyak di sana dan mereka menguasai kekuasaan wilayah-wilayahnya gitu. Maka ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi melihat kok banyak orang Madinah yang sudah berpuasa, Yasrib gitu kan namanya. Kok banyak orang-orang Yasrib sudah berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa umatku lebih lagi dianjurkan untuk berpuasa. Umatku lebih lagi dianjurkan untuk berpuasa. Maka sebelum turun perintah Allah tentang puasa Ramadan, ya, yang puasa wajib bagi umat Muslim, maka Nabi SAW senantiasa berpuasa di hari yang ke-9 dan di hari yang ke-10. Rasulullah SAW senantiasa sebelum Ramadan, ya, sebelum ada kewajiban Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa berpuasa di hari yang ke-9 dan di hari yang ke-10 di bulan Muharram ini. Artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nah gitu. Jadi kalau ibu-ibu hari ini belum puasa, masih ada besok ya Asyura. Kalau misalkan berpuasa di hari Asyura, jangan sehari puasanya, dilanjutkan dengan hari Senin. Kenapa? Karena hari Minggu adalah merupakan hari rayanya orang Kristen. Ya, maka disunahkan Senin dengan Minggu berpuasanya, jangan sehari. Kalau misalkan dia Tasu'a dengan Asyura cukup 2 hari. Jadi kalau dia puasanya hari Sabtu dengan Minggu boleh. Yang jelas tidak boleh sehari gitu. Tidak boleh sehari di hari Jumat, tidak boleh sehari di hari Sabtu, tidak boleh sehari di hari Minggu. Digabung kalau mau Sabtu dengan Minggu atau Jumat dengan Sabtu. Tapi kalau Senin, ya karena Senin disunahkan. Senin dengan Kamis, puasa Senin Kamis. Insyaallah ibu-ibu ada yang rajin puasa Senin Kamis ya? Ada, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, saya Senin Kamis sudah biasa Ustaz. Saya pengen lebih hebat lagi. Puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan di bulan-bulan Islam. Namanya puasa apa? Ayyamul Bid. Aduh Pak, saya mah lebih biasa Ayyamul Bid Pak. Dari sejak saya muda juga saya udah biasa. Lanjutkan dengan puasa sunnah yang lain. Puasa apa? Puasa Daud. Ya, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Saya yakin Bu ya, ibu-ibu yang terbiasa puasa Daud ketika masa dewasanya, saya nggak bisa menyebutkan masa tua ya, masa dewasanya gitu. Masa lansianya insya Allah Allah SWT berikan kesehatan. Dikuatkan fisiknya, dikuatkan pikirannya yang bisa berpuasa Daud. Saya di Muhammadiyah ada kawan usianya sudah 76 tahun ya. Di Lajismu barang gitu. Dia terbiasa puasa Daud itu gitu. Dan sejak muda kan terbiasa puasa Daud. Usia 76 tahun itu makan daging kambing, makan sate kambing. Nggak ngerasa takut gitu. Biasa kan orang 76, aduh kambing ini banyak kolesterolnya gitu ya, suka takut. Nah, dia makan kambing ya ketika tidak berpuasa biasa aja itu. Kenapa? Karena dia terbiasa ternyata berpuasa Daud. Saya belum bisa berpuasa Daud ya. Mudah-mudahan di antara ibu ada yang biasa ya. Minimal puasa apa? Minimal puasa Senin dan Kamis gitu ya. Ibu-ibu jamaah sekalian yang insya Allah Allah SWT muliakan. Ini kita akan membahas tentang bulan Muharram. Tentang bulan Muharram. Kapan tahun Hijriah di dalam Islam itu ditentukan pada bulan Muharram? Kapan ditentukannya? Pada masa siapa?
Kapan mulai tahun Hijriah itu ditentukan pada bulan Muharram. Pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu berusia berapa tahun pertama kali mendapatkan wahyu? 37, 25 atau 60? 37, 25 atau 60. Ketika usia berapa tahun Nabi Muhammad SAW pertama mendapatkan wahyu dan dia diangkat menjadi nabi dan rasul? Berapa? 40, benar. Pilihan saya maksudnya dibuat salah. 7, 25, 60. Yang benar apa? 40. Nabi Muhammad SAW ketika usia 40 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, ya. Ketika dia mendapatkan wahyu dari Allah, maka beliau langsung mendakwahkan ajaran Islam, mendakwahkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selama kurang lebih 13 tahun beliau di Mekah, selama kurang lebih 13 tahun beliau di Mekah, yang diajarkan oleh Rasul hanya tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena masyarakat Arab ketika itu mereka yakin dengan Allah. Mereka tahu Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan keturunan, Allah yang memberikan kesehatan. Ya, mereka yakin itu. Namanya disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid akan keesaan Allah. Namun sayang, mereka orang-orang Arab ketika itu tidak punya yang namanya tauhid uluhiyah, yaitu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, zat yang maha satu-satunya yang wajib diibadahi. Jadi orang Arab ketika itu punya tauhid rububiyah sama dengan orang-orang yang percaya dengan ajaran agama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, ya, tapi mereka tidak punya tauhid uluhiyah. Maka yang diajarkan oleh Nabi itu jangan menyembah kepada patung, kata Nabi, jangan menyembah kepada karena kebiasaan orang-orang Arab itu ketika itu kalau mereka mau menyembahnya kepada pohon, sajenan, sama dengan kita sebagian masyarakat, ya, percaya dengan pohon gitu, ya. Mau pergi kemana-mana ngirim makanan, apalagi di situ ada kopi pahit, ada rokok, ada apa lagi, sesajen, ya, ngirim sesajen. Nah, orang-orang jahiliyah juga dulu begitu sama. Jadi orang-orang jahiliyah dulu sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sekarang, yang itu semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dihancurkan. Tidak boleh percaya dengan sesajen, tidak boleh percaya dengan pepohonan, bahwa pohon yang memberikan keselamatan, gitu, ya, pohon yang menurunkan hujan, karena pohon ini akhirnya kami selamat. Nah, tidak boleh begitu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dilawan. Tidak boleh percaya dengan adanya Tuhan lain selain Allah. Itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW mengajarkan itu aja, tentang tauhid uluhiyah. Belum ada kewajiban berpuasa Ramadan, ya, belum ada kewajiban berzakat, belum ada kewajiban berhaji, ya. Kalau sholat sudah, tapi kewajiban berpuasa, kewajiban berhaji, dan kewajiban berzakat belum ada, ya. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu saja yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Selama berapa tahun? 13 tahun. Maka kemudian setelah 13 tahun, karena Nabi mendapatkan cobaan yang begitu besar, mendapatkan intimidasi yang begitu besar, mendapatkan hinaan, mendapatkan siksaan, ya. Nabi mau sholat, ya, Nabi SAW mau sholat, ketemu dengan Abu Jahal, ya. Ketika Nabi SAW akan berangkat sholat, kemudian Abu Jahal langsung ambil batu, mau melemparkan batu itu ke Nabi Muhammad SAW, batu yang besar, bukan batu yang kecil, mau melemparkan batu kepada Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada malaikat Jibril untuk supaya dijadikan Nabi Muhammad, maka terselamatkanlah Nabi Muhammad. Nabi SAW sudah disiapkan parit di samping pintunya rumah Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Jadi Abu Lahab pura-pura sakit, meminta kepada budaknya untuk supaya Nabi Muhammad mengunjungi Abu Lahab tadi. Wahai khadimatku, wahai pembantuku, tolong kasih tahu Muhammad, dia pasti akan mengunjungiku, aku lagi sakit, kata Abu Lahab.
Namun sebelum Abu Lahab meminta budaknya untuk supaya datang ke rumah Abu Lahab di samping tempat pintu masuk itu, pintu masuk di depannya udah menyiapkan parit, sudah menyiapkan lubang. Dia berharap ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Lahab untuk mengunjungi Abu Lahab yang sakit, Muhammad masuk ke dalam parit tersebut dan langsung meninggal. Langsung masuk ke dalam parit tersebut, maka dilempar pakai batu, ditutup, dia tidak akan hidup lagi. Akhir ceritanya. Maka ketika Nabi Muhammad datang mau mengunjungi Abu Lahab yang pura-pura sakit, di tengah perjalanan ternyata dikasih tahu oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, hati-hati bahwa Abu Lahab sedang mempersiapkan untuk membuatkan parit supaya kau masuk ke dalam parit itu kau akan dibunuh, kata. Maka ketika Nabi Muhammad sudah mau masuk ke dalam rumah Abu Lahab, di tengah-tengah perjalanan di samping pintunya belok kembali. Ketika dia buka pintu, kemudian Nabi Muhammad balik lagi. Maka Abu Lahab yang sedang sakit, dia langsung kayak, oh Muhammad kok tidak dimasuk? Akhirnya Muhammad sini. Akhirnya Abu Lahab sendiri yang masuk ke dalam parit tersebut gitu. Akhirnya Abu Lahab sendiri yang masuk ke dalam parit tersebut. Maka ada sebuah kaidah mengatakan, man hafara kufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang membuat sebuah parit, maka dialah yang masuk juga ke dalamnya. Nabi Muhammad dijaga oleh malaikat Jibril, akhirnya tidak masuk ke dalam parit tersebut. Jadi selama kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, ya, selama kurang lebih Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu mengajarkan tentang ketauhidan. Namun mendapatkan cobaan, mendapatkan intimidasi, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dakwahnya tidak diterima gitu. Dakwahnya tidak diterima. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk melakukan yang namanya hijrah. Namanya apa? Hijrah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad usia berapa? Pak, usia berapa hijrahnya? Usia mendapatkan wahyu usia 40 tahun. Berangkat hijrah selama 13 tahun beliau dakwah di Mekah, kemudian berangkat hijrah ke Madinah, berarti usia berapa? 53. Kayak yang menjawab 53 boleh pulang duluan, lulus ya. Silakan pulang ya. Atau dapat hadiah 2000 dari saya. Cukup ya? Kurang 2000 ya. Ya enggak kabul medicine ya. Oke. Usia 53 tahun kemudian Nabi Muhammad melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ibu-ibu 13 tahun kemudian Nabi Muhammad 10 tahun setelah ditinggal di Madinah, ya. Saya ulangi, setelah 10 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, kemudian dilanjutkan dakwahnya oleh Abu Bakar yang menjadi seorang khalifah menggantikan Rasulullah SAW. 10 tahun beliau di Madinah berdakwah, mengajarkan keesaan Allah, mengajarkan syariat Islam tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang bermuamalah, tentang akhlak, tentang etika dan lain sebagainya selama 10 tahun. Jadi banyak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat. Maka kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, hampir 3 tahun. Maka kemudian dilanjutkan khalifahnya yang bernama Umar bin Khattab. Rasulullah meninggal digantikan oleh khalifah selanjutnya, pemerintahan selanjutnya yang bernama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjabat khalifah selama 2 tahun 8 bulan, maka dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ternyata hitungannya sama. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu 13 tahun menunggunya. Setelah Rasulullah SAW wafat, penanggalan Islam itu ternyata 13 tahun pada masa Umar bin Khattab. Jadi sama waktunya 13 tahun gitu. 13 tahun beliau SAW di Mekah mendakwahkan ajaran Islam. Kemudian hijrah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah 13 tahun. Kemudian 13 tahun itulah Umar bin Khattab memberikan sebuah kebijakan, melakukan sebuah kebijakan. Apa itu? Yaitu penanggalan tahun Hijriyah. Jadi penanggalan tahun Hijriah itu bukan pada masa Rasulullah, tapi pada masa Umar bin Khattab. Siapa Umar? Umar adalah khalifah yang kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Umar menjadi khalifah, beliau banyak mendapatkan surat dari raja-raja lain, dari Raja Kisra, dari Raja Mesir,
dari gubernur-gubernur juga. Ya, ketika itu belum ada penanggalan Islam. Ketika itu belum ada bulan-bulan di dalam Islam yang ditentukan kapan mulai tahun baru itu di dalam Islam gitu. Kalau bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah ada namanya. Sudah ada namanya. Namun kapan awal tahun itu belum ditentukan gitu. Akhirnya Umar bin Khattab mengajak kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku," ya senior-senior gitu. "Kira-kira awal tahun Islam itu kapan ya?" Akhirnya di antara mereka ada yang memberikan ide, "Wahai Umar, bagaimana kalau seandainya tahun baru dalam Islam itu pada bulan Rabiul Awal?" Umar bertanya, "Kenapa Rabiul Awal, Jang?" Kata sahabat itu, "Karena Rabiul Awal itu kan kelahiran Rasulullah." Oh iya, benar-benar. Boleh, pendapatmu boleh, saya terima. Ada lagi sahabat yang lain, "Wahai Umar, bagaimana kalau seandainya tahun baru itu dimulai di bulan Zulhijjah?" Kenapa emang? Karena bulan Zulhijjah itu banyak orang Islam melaksanakan haji. Seluruh dunia umat muslim pasti akan melaksanakan ibadah haji. Maka akan lebih bagus awal tahun baru Islam itu di bulan Zulhijjah. Oke, boleh. Saya pendapatmu. Ada lagi pendapat lain. Nah, ibu silakan mengeluarkan pendapatnya. Kira-kira kapan tahun baru Islam itu? Ada ibu mengatakan, "Oh Pak, gimana kalau pas tanggal 1 aja? Karena saya dapat gajian dari suami." Oke, saya terima ibunya. "Ibu, Pak, ya akhirnya semuanya berpendapat." Setelah selesai deadlock, tidak ada lagi pendapat-pendapat yang lain, maka kemudian Ali bin Abi Thalib berdiri. Nah, akhir ceritanya. Ali bin Abi Thalib kemudian berdiri. "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bagaimana kalau seandainya menurut pendapatku awal tahun baru Islam itu dimulai pada bulan Muharram?" Nah, sekarang ini dimulai pada bulan Muharram. Kemudian ditanya oleh Abu Umar, "Kenapa emang, Li?" Bahasa gitu. "Kenapa, Li?" "Biasa, karena kan bulan Muharram itu, ingat gak? Muhammad SAW pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah." "Oh iya, benar. Terus apa lagi alasannya?" Kalau kita hitung-hitung ternyata perjalanan beliau 13 tahun di Mekah, kemudian 13 tahun sekarang, ternyata benar pas. Ya, kalau menentukan tahun baru Islam itu di bulan Muharram, karena Muharram adalah merupakan hijrahnya Rasul, dan ketika beliau hijrah, Islam itu mulai tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Ajaran Islam bukan hanya mengajarkan kepada ketauhidan, juga mengajarkan kepada syariat-syariat yang lainnya. Kemudian Ali memberikan juga informasi. Ingat gak, Mar gitu bahasanya gitu. Ingat gak, Mar? Ternyata di bulan Muharram itu tanggal 10-nya, besok ini tanggal 10-nya, tahu gak ada kejadian-kejadian istimewa? Apa itu? Nah, pertama adalah ternyata Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk membuat perahu yang besar, membuat perahu yang sangat besar. Kemudian di situ umatnya ada 80 orang yang ikut dengan perahunya, juga binatang-binatang yang dimasukkan ke dalam perahu tersebut yang berpasang-pasangan, ya, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada jantan, ada betina. Selama kurang lebih 250 tahun itu perahu berada di dalam banjir yang sangat dahsyat. Ternyata oleh Allah perahu itu diselamatkan dan perahu itu berhenti, dan air banjir itu surut. Itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Ada lagi kejadian, apa itu? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh raja, siapa namanya rajanya? Raja Namrud, ya. Itu api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam selama kurang lebih 2 tahun. Ibrahim dibakar, karena ketika dia dibakar tidak mempan-mempan gitu. Akhirnya Raja Namrud ngasih lagi api. Ternyata api itu kemudian padamnya, yang terakhir kali padam, dan Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam, ini ada di dalam kitabnya, ya. Penjelasannya ada di dalam kitab Majalisus Saniyah. Ternyata tanggal 10 juga di bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi kejar-kejar kan Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Kemudian apa yang terjadi ketika Nabi Musa bersama dengan Fir'aunnya itu sudah tidak ada lagi tempat untuk berlari, di depannya lautan.
Tidak mungkin dia menyeberangi lautan kecuali dengan petunjuk Allah. Allah memberitakan kepada Musa untuk supaya memukul batu yang ada di samping lautan tersebut. Ya, kemudian ketika batu itu dipukul oleh Nabi Musa, ternyata lautan itu kemudian terbelah airnya, dan kemudian Nabi Musa bersama dengan kaumnya itu bisa menyeberangi lautan tersebut. Terselamatkannya Nabi Musa itu melewati lautannya bukan sehari 2 hari ya. Luas itu lautannya, Laut Merah ya. Luas lautannya. Ketika Nabi Musa alaihissalam terselamatkan bersama dengan kaumnya, terselamatkannya Nabi Musa bersama dengan kaumnya itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka ketika Ali mengatakan itu, oke Li, gua sependapat dengan pendapat Li. Oke, cos ya, cos. Akhirnya penentuan awal tahun di dalam Islam itu terjadi di bulan Muharram. Bukan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan apalagi Zulhijjah, juga bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan Muharram sekarang ini. Maka kemudian disitulah mulai pertama kali penanggalan ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, mulai terjadi 1 Hijriyah. Sekarang sudah berapa? 1447 Hijriyah. Kalau Masehinya kan 2025. Kalau Hijriahnya 1447 Hijriah. Dari sejak Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah sampai sekarang. Ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan tahun Hijriah ini karena sejarahnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah tersebut. Namun yang perlu kita garis bawahi, apa sih manfaat dan momentum yang terbaik di dalam tahun Hijriah ini? Ya, setiap tahun kan kita melaksanakan tahun Hijriah ya, tahun baru. Walaupun di Indonesia mungkin tidak seheboh ketika tahun baru Masehi ya, 2024, 2025, akhir Desember masuk Januari kan heboh ya. Banyak orang yang piknik ke puncak gitu ya. Banyak yang nyalain petasan, apalagi ibu-ibu beli trompet buat anaknya, buat cucunya gitu ya. Demi sayang anak dibeli petasan 2 kilo gitu, biar rame katanya malamnya gitu ya. Tapi tahun baru Hijriah kenapa biasa aja gitu, tidak ada apa-apa. Ya. Kalau di sini ada, ayo pawai obor ya. Kenapa harus pawai obor sih gitu? Emang biasanya gitu ya. Kenapa nggak pawai apa gitu? Yang lain gitu. Pawai obor ya. Kalau tahun baru Masehi kan biasa gitu ya. Masang petasan, trompet, ya kalau anak-anak muda mau motoran ke puncak gitu ya. Ngelihat situasi tahun baru, apalagi kalau ngelihat TV ya. Ketika pas jam 12.00 masuk ke 1 langsung petasan menggema gitu di mana-mana gitu. Tapi tahun baru Islam biasa aja gitu. Ya tidur bahkan. Ya. Tapi yang ibu-ibu kira-kira sudah berapa kali ikut tahun baru dalam Islam? Ikut berapa kali? Sudah sering ya? Kalau yang lebih senior, ini ibu yang lebih senior yang mana ini ibu yang senior ya? Ibu yang senior sudah berapa kali ikut tahun baru Islam? Udah ada yang mungkin lebih dari 30 kali ya. Ada yang lebih 30 kali. Kalau 30 kali ya berarti usianya baru 30 gitu. Yang 60 kali ya berarti usia 60 gitu. Oke, tapi pertanyaannya kira-kira kita sudah tahu belum sih inti materi atau inti isi di dalam tahun baru Hijriah itu? Kenapa harus disebut dengan tahun Hijriah gitu? Kira-kira sudah tahu belum? Ya, ada 4 hal yang harus kita jadikan sebagai pelajaran disebut dengan tahun baru Hijriah itu. Kenapa tahun baru Hijriah dan kenapa kita harus berubah di tahun baru Hijriah itu gitu? Kenapa kita harus berubah di tahun baru Hijriah itu? Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa berubah, ternyata tahun 1445, 1446 sama aja dengan sekarang 1447 tidak ada perubahan, maka kita dikatakan sebagai orang yang merugi. Nah, gitu. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang yang kalau sama
termasuk orang yang merugi. Barang siapa yang tahun ini ternyata lebih jelek daripada tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang yang celaka gitu. Jadi kalau barang siapa yang tahun 1446 sekarang sudah 1447, ya ternyata dia lebih baik amalannya, ibadahnya, ngajinya, sholatnya, nurut kepada suaminya gitu ya. Apalagi sholat tahajudnya, ternyata dia lebih rajin nih 1447, maka dia disebut dengan orang yang beruntung. Tapi ternyata dia sama aja, saya nggak ada perubahan, kayak gini-gini aja. Nah, kata Ali bin Abi Thalib itu orang yang rugi itu, karena tidak ada perubahan antara sebelumnya dengan sekarang gitu. Padahal sudah tahun baru lagi gitu. Apalagi yang misalkan yang ketiga, apa itu? Ternyata tahun baru 1447 itu lebih banyak ketidakbenarannya, lebih banyak kerusakannya, maka dia adalah termasuk orang yang celaka gitu. Maka oleh karenanya ini khususnya ya, maka oleh karenanya kalau sebelum-sebelumnya kita jarang berpuasa Tasu'a dengan Asyura, kalau bisa di tahun ini kita rajinlah puasa Asyuranya gitu ya. Kalau sebelumnya kita misalkan jarang puasa Senin Kamis, mudah-mudahan 1447 lebih rajin lagi puasa Senin Kamisnya gitu ya. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang beruntung, karena hari tahun sebelumnya lebih baik daripada tahun selanjutnya gitu. Ibu-ibu jemaah sekalian, insyaallah subhanahu wa ta'ala muliakan, ada 4 hal ya. Ada 4 hal yang harus kita rubah di tahun baru Hijriah ini. Yang tidak boleh sama. Yang kita kalau masuk ke dalam 4 hal ini dan kita mengerjakan di dalamnya, maka kita termasuk orang yang beruntung. Mau beruntung? Pasti kita mau beruntung semuanya ya. Yang biasa dikasih uang oleh suami misalkan setiap bulan 15 juta, dikasih sekarang 25, alhamdulillah beruntung kan? Beruntung alhamdulillah misalkan gitu ya. Boro-boro segitu ya. Amin ya Allah ya. Mudah-mudahan ya dikasih 5 juta juga alhamdulillah ya. Dikasih 5 juta juga alhamdulillah ya, suami masih mau ngasih ya. Ada juga kan istri yang tidak dikasih oleh suaminya uang sama sekali ya. Tidak dikasih, pokoknya istrinya terserah mau kerja apa kek. Suaminya kerja buat dirinya, istrinya kerja buat dirinya. Tapi giliran makan suami minta ke istrinya gitu. Makan bareng padahal gitu ya. Anak jajan ke istrinya gitu. Ada yang begitu juga ya. Ada yang begitu juga ya, dan lain sebagainya lah. Ternyata ada di antara ibu-ibu yang alhamdulillah dikasih oleh suaminya yang biasanya dikasih 10 juta, dikasih 12 juta, dikasih 15 juta. Amin. Mau nggak begitu? Mau. Karena kenapa? Karena itu dikatakan orang yang beruntung. Yang biasanya kita kalau butuh apa-apa susah gitu. Kita mau ini susah, ternyata Allah berikan kemudahan. Beruntung dia. Aduh ya Allah, saya tahun ini pengen bisa umroh, mudah-mudahan. Ternyata ada yang ngajak umroh gratis, ya beruntung dia. Gitu ya. Anaknya biasanya susah kalau disuruh sholat subuh gitu. Biasanya susah kalau disuruh sholat subuh. Ternyata tahun baru ini ketika anaknya mau dibangunkan subuh, belum dibangunkan udah korejat duluan gitu. Korejat bangun, langsung ke masjid. Wah, alhamdulillah ya Allah, anak saya mau sholat ke masjid, beruntung itu. Ya, seorang ibu yang ketika anak-anaknya tanpa disuruh untuk sholat ke masjid dia langsung sholat, itu termasuk kebahagiaan yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Ya, ibu-ibu yang anaknya, khususnya laki-laki ya, ibu-ibu yang anaknya tanpa disuruh ke masjid, dia langsung berangkat ke masjid tanpa kita suruh, khususnya sholat subuh, itu merupakan kebahagiaan untuk orang tuanya. Kenapa? Karena dia merupakan investasi nanti di akhirat. Itu kesenangan ya, itu kebahagiaan. Nah, ada 4 hal yang perlu kita rubah dan kita akan mendapatkan keuntungan dari 4 ini kalau kita mau merubahnya. Apa itu? Itu disebut dengan hijrah. Itu disebut dengan hijrah. Hijrah yang pertama disebut dengan hijrah i'tiqadiyah. Apa itu? Hijrah keyakinan. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, disebut dengan hijrah keyakinan. Nah, ini yang paling penting ya. Ibu-ibu ya, di sini ada anaknya yang mau masuk sekolah pindahan dari SMP ke SMA. Ada nggak? Ada, alhamdulillah. Dari SD ke SMP ada. Dari SD masuk ke SMP ada. Ada di sini ibu-ibu. Atau mungkin cucunya ya. Ketika kita mau
mendaftarkan anak kita sekolah kan bingung ya. Ini sekolah bagus, favorit, anak saya diterima. Ini bagus, mau di SMA 1 atau SMA 5 ya, kan bagus semua ya. Atau mau di MAN 1, MAN 2 ya. Di MAN 1 diterima, di SMA 1 diterima, gitu ya. Akhirnya ibu bingung. SMA 1 bagus, SMA 5 bagus, MAN 1 bagus, akhirnya bingung. Apa yang dilakukan? Kalau itu yang bagusnya ya, itu yang bagus, ini yang jeleknya misalkan. Bingung, nggak ada duit buat anak kita sekolah, mau melanjutkan di mana sekolahnya, nggak apa-apa di swasta juga deh, yang penting bagus sekolahnya gitu ya. Akhirnya ibu-ibu bangun, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah hijrah i'tiqadiyah. Apa itu? Meminta ke Allah, memohon ke Allah. Namanya apa? Namanya istikharah. Namanya apa? Istikharah. Meminta kepada Allah, ya Allah, kemana anak saya ini harus melanjutkan sekolah gitu. Kemana anak saya ini yang terbaik untuk dia melanjutkan sekolahnya? Apakah di sekolah yang favorit kah? Ataukah di sekolah yang swasta? Gak apa-apa sekolah swasta juga kalau emang itu petunjuknya dari Allah. Sholat 2 rakaat, meminta petunjuk. Habis sholat langsung membaca doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka. Ada yang hafal banyak? Doa istikharah ada yang hafal? Belum ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qadratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Di sini ditanya nih, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika seandainya engkau mengetahui anna hadzal amro, jika urusan anakku ini sekolah baik, khairon lahu, dan itu kebaikannya untuk masa depan dia, faqdurhu li al khaira fihi, maka takdirkanlah kebaikan selanjutnya selama dia hidup ke depannya. Bagus doanya. Wa in kana syarrat, dan jika seandainya dia di sekolah tersebut jelek, kurang bagus, tidak membawa maslahat, ternyata ketika anak itu sekolah tawuran terus, ketika dia sekolah nyekek topi miring terus gitu ya, mabok maksudnya gitu. Ketika dia sekolah apalagi pacaran terus misalkan gitu ya. Wa in kana syarran, dan jika seandainya dia di sekolah itu jelek, fasrifu anhu wasrifni anhu, maka tolong rubahlah kebaikan untuk dia dan tunjukilah kepadaku yang terbaik untuknya. Salat namanya apa? Salat istikharah. Nah, kira-kira ada enggak salat istikharah ketika anaknya sekolah ya? Kalau ada, alhamdulillah. Karena kalau istikharah, Rasulullah SAW mengatakan la nadima liman istasyara, tidaklah akan menyesal orang yang selalu bermusyawarah, dan tidak pernah akan rugi orang yang selalu beristikharah. Sampai Nabi SAW mengatakan, walaupun ada sendal kamu yang hilang, kata Nabi, walaupun ada sendal kamu yang hilang, kamu beristikharah kepada Allah, minta petunjuk di mana sendalku itu harus ditemukan gitu. Ya. Sampai kepada sendal yang tidak, tanda kutipnya mungkin biasa aja gitu. Apalagi sendal jepit. Siapa di sini yang jualan sendal jepit? Berapa harganya ya? 15.000 ya. 15.000 atau 10.000, walaupun sendal jepit kita hilang, kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, jangan sampai anak kita mau sekolah, pokoknya harus dapat sekolah yang terbaik gitu, harus dapat sekolah SMA 1 misalkan. Kalau di sini sekolah yang terbaik di mana ya? Menurut orang-orang Cilebut ini ya, sekolah-sekolah yang unggul itu di mana? Di mana Bu? Alwana. Bukan SMA 1 gitu, SMA 2, SMA 5 gitu, bukan. Oh, yang swasta. Negeri dong, yang swasta ya. Oh gitu, itu bagus ya. Ya, kita istikharah, kita minta kepada Allah ya. Kita meminta kepada Allah, walaupun mungkin misalkan kita istikharah, kita berharap anak kita itu masuk ke SMA Albana tadi. Ternyata Allah menunjukkannya tempat yang lain, ya harus kita terima. Harus kita terima, karena istikharah itu minta 2 petunjuk ya. Tidak boleh tidak ada petunjuk, harus ada 2 petunjuk. Mana yang terbaik? Ya, apakah di SMA misalkan, apakah pilihannya di Albana ataukah sekolah lain, yang keduanya apa yang favorit misalkan? Yang keduanya misalkan ada SMA apa lagi di sini? Ya, pokoknya minta petunjuklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mana yang terbaik. Karena kata Rasulullah SAW bahwa orang yang tadi meminta istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan rugi di dalam hidupnya. Wala khosiro
limanis wala khasira dan tidak akan merugi orang yang beristikharah. Ya, maka minta petunjuk kepada Allah. Ini yang pertama. Apa namanya? Hijrah i'tiqadiyah. Apa-apa selalu minta kepada Allah. Yang biasanya kita jarang minta, sekarang minta. Yang biasanya kita jarang memohon kepada Allah, sekarang rajin memohon. Ya, apalagi hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah yang lainnya adalah ini banyak ya, tanggal 10 nanti besok ini tanggal 10 di bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Sebagian umat muslim, sebagian ya, tidak semua di Indonesia, ada yang mencuci keris gitu ya, ada yang mencuci gong ya, gong besar di kerajaan raja kesultanan ya, yang ada di Solo, yang ada di Cirebon, yang ada di Jogja ya, yang ada di Banten. Biasanya setiap tanggal 10 itu mereka mencuci keris, mencuci gong, mencuci baju-baju kerajaan, kesultanan. Setelah itu airnya dikumpulkan, dibagikan kepada masyarakat, air berkah katanya. Boleh nggak begitu? Itu hukumnya bagian daripada kemusyrikan. Atau juga ada sebagian masyarakat kita umat Islam, sebagian ya, yang ketika tanggal 10 bulan Muharram itu ya disebut dengan Asyura, mereka melempar kepala kerbau dari atas gunung aktif, Gunung Krakatau, kemudian dilemparkan ke gunung dengan tujuan biar kita bersahabat dengan gunung, tidak ada bencana. Ada juga sebagian umat muslim ketika tanggal 10 bulan Muharram itu melempar sesajen ke laut, ke pantai, berharap ketika melemparkan sesajen itu maka pertaniannya akan semakin baik, semakin bagus hasil panennya. Boleh nggak begitu? Itu hukumnya adalah musyrik. Mungkin juga ada di antara ibu-ibu ya, yang masih muda khususnya nih ya. Kalau yang agak senior mungkin enggak. Masih percaya dengan yang namanya zodiak. Percaya dengan tanggal apa namanya? Ya bintang. Seperti apa namanya? Virgo, apalagi? Apalagi yang namanya Virgo, apalagi bintang-bintang yang hafal ibu-ibu? Jangan pura-pura deh. Gibran, apalagi? Iya, Gitarius, apalagi, pokoknya itulah saya nggak hafal ya. Kalau percaya dengan itu bagian daripada kemusyrikan. Ya, percaya, saya ini bintangnya bintang Virgo, lahir bulan Juli, tanggal segini, bulan Juli ya besok ya, bulan Juli tanggal segini sampai bulan Agustus. Di dalam bintangnya itu, pertama katanya akan mendapatkan jodoh, alhamdulillah. Yang kedua rezekinya akan dimudahkan. Yang ketiga kata bintang itu ya, kalau pergi-pergi jangan di hari Jumat, karena kalau pergi hari Jumat mendapatkan sial, misalkan gitu ya, di bulan Virgo itu misalkan. Kalau misalkan mau ketemu orang jangan jam 4 sore, kenapa? Hari Kamis. Karena kalau jam 4 sore dari Kamis itu kata bintang Virgo itu akan mendapatkan kesialan. Kalau kita percaya dengan hal itu bagian daripada kemusyrikan. Ya, hilangkan itu. Ini bagian daripada hijrah i'tiqadiyah, percayalah kepada Allah gitu. Percaya kepada Allah, jangan percaya dengan bintang-bintang. Kalau di sini masih ada nggak istilah dukun-dukun gitu, tukang nujum, ada nggak di sini? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada di sini, Wah ya. Kalau masih ada, hati-hati itu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang datang kepada seorang dukun dan dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh si dukun itu, falam yuqbal sholatahu arba'ina yauman, maka orang tersebut selama 40 hari sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan ucapan dukun ya. Seperti apa dukun di kita? Misalkan apa? Contohnya dukun ya. Ada suami istri datang ke dukun untuk supaya suami istri itu tidak akur lagi. Pak dukun, tolong dong, saya benci sama suaminya, dulu dia mantan saya. Ternyata setelah dapat istri dia, kayaknya bahagia banget. Saya nggak tega kalau dia bahagia, saya pengen dia berpisah biar suaminya baik lagi ke saya misalkan gitu ya. Di sini enggak. Akhirnya datang ke dukun, meminta ke dukun untuk supaya suami istri itu berpisah. Ini bagian daripada kemusyrikan. Apalagi? Ibu-ibu mau hajatan ya, ibu-ibu mau hajatan, datang ke paranormal. Kata di sini ada nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada, ini bagian kemusyrikan juga ya. Pak, emang dia kiai gelarnya, emang dia gelarnya ustadz gitu. Gelarnya emang ustadz, tapi jarang ke masjid, jarang sholat berjamaah, jarang bersama-sama gitu.
Pak Ustadz, saya mau hajatan kira-kira hari apa ya cocoknya? Kata Pak Ustadz, jangan hari Kamis deh. Saya hitung dulu, dihitung. Hari Sabtu aja, nah gitu. Kata paranormalnya. Kemudian si paranormal itu membuang ini, membuang sesajen dan sebagainya supaya ketika hajatan tidak hujan dan sebagainya. Nah, ketika kita percaya dengan paranormal tersebut, paranormal adalah merupakan bagian daripada dukun. Harus hijrah, kita tidak boleh lagi percaya dengan hal tersebut. Nah, ini yang pertama, hijrah i'tiqadiyah. Ya, hati-hati ya. Hati-hati, itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Kita harus hijrah dari kepercayaan kepada yang sifatnya tahayul kepada sifatnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang biasanya jarang berdoa kepada Allah, setelah hijrah i'tiqadiyah kita berdoa kepada Allah. Kita yang biasanya jarang istikharah kepada Allah, meminta kepada Allah, setelah hijrah i'tiqadiyah kita beristikharah kepada Allah. Anak kita mau nikah, kira-kira siapa jodohnya, minta kepada Allah. Anak kita mau sekolah tadi, ya minta kepada Allah siapa, di mana sekolahnya yang terbaik untuk anak kita. Anak kita anaknya mau kerja, susah cari kerja, istikharah kepada Allah. Minta ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan kerjanya. Mudah-mudahan dimudahkan sekolahnya, mudah-mudahan dimudahkan mendapatkan jodohnya, mudah-mudahan dimudahkan seluruh urusan-urusan anak-anak kita. Nah, minta kepada Allah. Hijrah, hijrah i'tiqadiyah, semuanya meyakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun. Ini yang pertama. Yang kedua namanya hijrah syar'iyyah. Yang kedua namanya adalah hijrah syar'iyyah. Apa itu hijrah syar'iyyah? Syar'iyyah itu adalah hijrah kita dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Kalau tadi i'tiqadiyah keyakinan kita kepada Allah, kalau syar'iyyah ibadah kita kepada Allah itu harus hijrah. Jangan sama-sama tidak ada perubahan. Kalau sama-sama atau tidak ada perubahan, tadi kata Umar bin Khattab atau kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang tahun ini lebih baik, maka dia beruntung. Barang siapa yang sama tahun ini dengan sebelumnya, dia rugi. Barang siapa yang tahun ini ternyata tidak lebih baik daripada sebelumnya, maka dia orang yang cilaka. Maka hijrah syariah ini harus kita cek dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira sholat kita sudah mulai rajin belum ya, tepat pada waktunya gitu. Kalau sama aja, berarti tadi itu 3 pilihan tadi. Ya, sudah habis waktunya? Wah, udah jam 5 lewat ya. Keenakan ngomong ya. Jadi baru 2 ini, hijrah i'tiqadiyah, hijrah syariah, masih ada 2 lagi. Apa itu? Hijrah akhlakiyah, dan yang terakhir adalah hijrah syu'uriyah. Hijrah akhlakiyah itu adalah hijrah akhlak kita, ya, etika kita, keseharian kita. Kalau syu'uriyah itu adalah hijrah perasaan kita. Syu'uriyah itu perasaan. Yang biasanya mungkin ibu-ibu dengan tetangga sering terjadi clash, sering terjadi masalah, langsung emosi gitu ya. Bukan emosi lagi, langsung emosi gitu. Apa-apa ngambek, apa-apa marah. Hijrah kita kalau bisa jangan mudah untuk emosi. Biasanya kalau melihat tetangga punya kendaraan baru, ya dia punya motor baru, langsung jangan-jangan dia korupsi ini gitu. Berubah itu, ini bagian daripada ghibah, tidak lagi melakukan itu. Itu namanya hijrah syu'uriyah. Biasanya kalau melihat teman-teman ibu-ibu yang antara tas dengan jilbabnya dengan baju tidak matching, kan suka di komen ya. Ih, kamu mah jilbabnya aneh misalkan itu. Masa antara tas dengan baju dengan jilbab berbeda, akhirnya ngomong dengan teman-temannya, membuat temannya itu perasaannya tidak baik. Nah, kita rubah hijrah syu'uriyah itu, tidak lagi mengomentari tentang hal-hal yang sifatnya tidak baik buat orang lain, ya. Jadi ada 4. Pertama hijrah i'tiqadiyah, yang kedua hijrah syar'iyyah, yang ketiga hijrah akhlakiyah, dan yang keempat adalah hijrah syu'uriyah. Kalau 4 ini kita laksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, tahun ini harus lebih baik daripada tahun setelahnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tahun ini dia sama dengan tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan tahun ini ternyata lebih buruk daripada tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang yang
celaka. Tinggal bagaimana kita bisa menjadikan 4 hal ini menjadi lebih baik untuk kita, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Gak usah malu-malu ya, bertanya aja nggak apa-apa. Maka silakan.